Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan laba rugi dari Tangaya Konveksi ya. Dimana untuk laporan laba rugi sendiri ini adalah laporan untuk mengetahui berapa nilai laba bersih sebelum pajak maupun laba bersih setelah pajak. Nah, untuk membuat laporan laba rugi kita langsung saja. Ini kita berpatokan pada data yang ada di neraca lajur, yaitu kolom laba rugi ini. Artinya karena yang kita gunakan adalah data-data di kolom laba rugi di laporan neraca lajur, berarti data-data ini akan kita gunakan untuk membuat laporan laba rugi. Oke, di sini saya kasih tanda ya warna merah. Oke, dari data-data di kolom laba rugi di laporan neraca lajur ini kita akan coba susun secara sistematis pada laporan laba rugi ini. Yang pertama, untuk laporan laba rugi kita harus tahu berapa nilai pendapatan yang diperoleh di sini. Nah, untuk nilai pendapatan atau income ini kita ngambil dari kolom laba rugi ini khusus kode 4. Oke, khusus kode 4. Berarti data-data ini yang kita gunakan. Ya, berarti ini yang kita gunakan. Oke, perhatikan di sini saya kasih warna berbeda di sini. Biar kelihatan berbeda. Oke, saya warna biru. Oke, di sini untuk kode 4 sendiri itu ada 3 akun, yaitu sales of finished inventory, ada sales discount, ada sales return. Nah, ini akan kita gunakan untuk mencari berapa nilai pendapatan kita. Oke, untuk akun sales of finished inventory, kemudian sales discount, sales return, ini kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan ke sini. Ya, kemudian selanjutnya kita masukkan nilainya di sini. Ke nilai dari masing-masing akun ini. Perhatikan di sini nilainya untuk sales of finished inventory itu ada 1.657.750.000. Saldo normalnya pendapatan itu ada di sisi kredit. Oke, berarti untuk sales of finished inventory ini kita masukkan nilai saldonya di sini dengan cara normal, menuliskan normal seperti ini. Lalu perhatikan di sini untuk akun kode 4 untuk sales return dan cost of goods, sales return dan sales discount ini saldonya ada di sisi debit. Nah, karena sales diskon dan sales return ini mengurangi nilai penjualan, maka otomatis untuk sales diskon dan sales return ini kita masukkan di dalam laporan laba rugi dengan cara kita gunakan tanda min atau kasih dalam kurung sebagai bukti bahwa untuk sales diskon dan sales return ini mengurangi nilai pendapatan. Oke, setelah kita masukkan di sini kita jumlahkan, ya kita jumlahkan, didapat nilai sebesar 1.604.230.000. Ya, ini disebut dengan jumlah pendapatan kita. Oke, lalu yang kedua, setelah kita mendapat berapa nilai pendapatan atau nilai income kita, sekarang kita akan coba cari berapa nilai cost of sale-nya atau harga pokoknya. Nah, untuk cost of sale ini kita cukup mengambil semua data akun yang kodenya 5. Berarti yang ini. Ya, berarti data ini kita ambil. Oke, kode 5. Oke, kita masukkan untuk akun-akun kode 5 ini ke sini. Kita masukkan ke laporan laba rugi, kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan. Setelah itu baru kita masukkan untuk nilai saldonya. Nilai saldonya berarti yang ini. Ya, berarti yang ini. Ya. Perhatikan, di kode 5 ini ada akun yang saldonya ada di sisi kredit. Oke, saldo normal harga pokok itu ada di sisi debit. Nah, jika ada akun kode 5 kok saldonya ada di kredit, berarti ini masuk dalam kategori saldo kontra, sama dengan sales diskon dan sales return ini. Nah, karena dia saldo kontra, otomatis untuk akun good in process factory overhead pabrik ini, overhead cost ini otomatis akan mengurangi nilai harga pokok ini. Sehingga kita masukkan ke sini ke dalam laporan laba rugi di sini atau rugi laba di sini, saldonya khusus untuk good in process factory overhead cost ini kita kasih dalam kurung. Karena nilai ini akan mengurangi harga pokok ini. Oke, sehingga setelah ini kita masukkan untuk nilai saldo-saldonya ini tiga item. Untuk cost of goods sold ini 1.178.595.000, untuk wages and salaries 6.977.000, dan untuk good in process factory overhead cost ini 6.977.000. Karena ini ada di sisi kredit, dia saldo kontra, maka kita masukkan di laporan laba rugi dengan cara menggunakan tanda min atau dalam kurung sebagai tanda ini adalah mengurangi nilai harga pokok. Kemudian kita jumlahkan. Oke, cost of goods sold ditambah dengan wages and salaries dikurangi dengan good in process ini.
Sehingga setelah ditotal di sini ketemulah nilai sebesar berapa ini? Nilainya itu didapat 1.178.595.000. Oke, ini disebut dengan sebagai total cost of goods sold atau cost of sale. Sehingga dengan didapatnya nilai pendapatan yaitu sebesar 1 miliar, oke, sebesar 1.604.230.000 dan didapatkannya nilai harga pokok, maka otomatis untuk mencari berapa nilai pendapatan kotor atau gross profit, maka jumlah pendapatan ini dikurangi dengan nilai harga pokok ini. Didapat nilai sebesar 425.635.000. Ini yang disebut dengan pendapatan kotor atau laba kotor atau gross profit. Oke, seperti itu caranya ya. Jadi nilai pendapatan ini dikurangi dengan nilai total harga pokoknya, sehingga didapat laba kotor atau gross profit itu sebesar 425.635.000. Oke, untuk mendapatkan laba bersih, maka sekarang kita akan coba masukkan untuk beban operasional atau operasional expense ini. Nah, untuk menginput atau memasukkan semua akun beban operasional, kita di neraca lajur ini cukup mencari untuk akun-akun dengan kode 6. Oke, berarti yang ini. Ini adalah akun-akun beban operasional. Oke, saya kasih warna biru. Untuk nilainya sendiri berarti yang ini. Ya, ini adalah akun-akun atau saldo-saldo akun beban operasional. Oke, sekarang untuk kategori akun yang beban operasional ini kita masukkan di laba rugi, di laporan laba rugi kita masukkan di sini nama akunnya. Ya, di sini. Oke, selanjutnya baru kita masukkan nilai saldo bebannya di sini. Dari wages and salaries slash expense sampai other general and administration expense. Ini kita masukkan nilainya ya 51.200.000 sampai dengan 1 juta ini. Kita masukkan di sini. Ya, kita masukkan ke sini. Oke, setelah saldonya ini kita masukkan seluruh beban operasional, maka beban operasionalnya akan kita jumlahkan. Oke, setelah saya jumlah di sini ketemu nilai total untuk beban operasional itu Rp135.125.000. Oke, setelah ditemukannya beban operasional, maka untuk mengetahui berapa nilai laba bersih sementara, laba kotor ini dikurangi dengan jumlah beban ini, sehingga didapat nilai sebesar Rp290.510.000. Ini disebut dengan laba bersih sementara. Oke, kenapa disebut laba bersih sementara? Karena di sini untuk pendapatan dan beban di luar operasional ini belum kita masukkan. Oke, sekarang untuk mendapatkan berapa nilai laba bersih sebelum pajak dan laba bersih setelah pajak, kita akan coba masuk di sini. Kita masukkan untuk akun-akun pendapatan dan beban di luar usaha. Kita masukkan dulu, yang pertama adalah other income atau pendapatan di luar usaha. Nah, untuk pendapatan di luar usaha kita gunakan akun yang kode 8. Berarti yang ini ada 3 akun. Oke, ini adalah kategori untuk pendapatan di luar usaha. Ada 3 akun yaitu interest revenue, ada service revenue, ada dividend revenue. Nilainya adalah ini. Oke, untuk dividend revenue di sini tidak ada saldonya. Oke, sekarang kita masukkan untuk nama akun-akun tadi yang 3 akun yang masuk dalam kategori akun pendapatan di luar usaha. Kemudian kita masukkan nilai saldonya untuk pendapatan di luar usahanya. Untuk yang dividend revenue kosong di sini. Oke, lalu setelah kita masukkan akun dan saldo dari pendapatan di luar usaha, maka kita akan coba masukkan untuk beban di luar usaha. Untuk beban di luar usaha, kita cukup melihat untuk akun-akun yang kodenya kode 9. Jadi kode 9 itu adalah untuk akun beban di luar usaha. Di sini ada 5 akun. Ada bank service charge, ada interest expense, ada other expense, dan ada tax serta income tax expense. Nah, di sini karena saya mau mencari untuk laba bersih sebelum pajak, maka khusus akun income tax expense ini tidak saya masukkan ke dalam kelompok di atas ini. Oke, di sini saya hanya masukkan 4 akun dulu, yaitu akun dari mulai bank service charge sampai tax expense. Jadi untuk yang akun income tax expense ini belum saya masukkan karena saya mau mencari atau kita mau mencari dulu berapa laba bersih sebelum pajak. Oke, sekarang kita masukkan untuk saldo dari bank service charge, interest expense, dan other expense serta tax ini.
Kita masukkan untuk akunnya adalah ini. Ya, kita masukkan ke sini. Oke. Ya, kita masukkan. Baru setelah kita masukkan seluruh pendapatan dan beban di luar usaha, sekarang pendapatan dan beban ini kita akumulasi atau kita jumlahkan. 14.200.000 ditambah 9.500.000 dikurangi 300.000 dikurangi 18 juta dikurangi 2.800.000 didapatlah nilai sebesar 2.600.000. Oke, di sini untuk nilai pendapatan di luar usaha atau pendapatan di luar usaha dan beban di luar usaha, ternyata saldo pendapatan lebih besar dari saldo beban, maka di sini ada selisih saldo pendapatan. Karena hasilnya itu plus atau saldo plus, maka otomatis nilai selisih saldo plus ini antara pendapatan dan beban di luar usaha ini akan menambah nilai laba bersih sementara ini. Sehingga sekarang kita akan jumlahkan 290.510.000 ditambah dengan 2.600.000 didapat hasil sebesar 293.110.000. Ini yang disebut dengan laba bersih sebelum pajak. Ya, kenapa laba bersih sebelum pajak? Karena untuk income tax expense ini belum kita masukkan. Nah, untuk mencari berapa nilai laba bersih setelah pajak, baru untuk akun income tax expense ini sekarang kita masukkan di sini. Kita masukkan di bawah sini. Oke, lalu saldonya ini kita masukkan langsung ke sini, yaitu untuk income tax expense saldonya 15.421.150 rupiah. Ini kita masukkan ke sini, ya langsung di bawahnya. Nah, setelah kita masukkan untuk nilai income tax expense atau beban pajak di sini, baru kita jumlahkan di sini. 293.110 dikurangi 15.421.150 didapat nilai sebesar 277.688.850. Inilah yang disebut dengan laba bersih setelah pajak. Nah, laba bersih setelah pajak ini nilainya harusnya sama dengan laba yang didapat di neraca lajur. Oke, di sini kalau kalian perhatikan di sini hasilnya sudah sama, yaitu laba bersih setelah pajak yang didapat di neraca lajur yaitu 277.688.850. Di laporan laba rugi nilainya juga sama. Oke, jika sudah dapat untuk laba bersih setelah pajak, langkah selanjutnya setelah laporan laba rugi ini selesai, kita akan coba membuat untuk laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Nah, untuk membuat laporan perubahan ekuitas atau modal ini cukup mudah sekali. Kita berpatokan hanya dengan masih di neraca lajur ya. Masih di neraca lajur, karena kita mau membuat laporan perubahan modal, kita fokus pada akun 3. Oke, kita fokus pada akun 3, berarti yang ini. Ya, berarti ini ada Abdullah Equity, ada Abdullah Drawing, ada Income Summary. Oke, saldonya kita lihat yang di kolom neraca ini. Perhatikan untuk Income Summary dia kosong. Yang ada saldonya hanya Abdullah Equity dan Abdullah Drawing. Oke, yang pertama untuk membuat laporan perubahan modal, kita yang pertama masukkan dulu untuk modal awal dari Tuan Abdullah, yaitu modal awal 1 Desember. Nah, modal awal 1 Desember ini bisa kita ambil dari nilai ini, yaitu 810.440.000. Kita masukkan di sini. Ya, 810.440.000. Lalu kemudian di kode 3 di neraca lajur di sini ada Abdullah Drawing atau pengambilan pribadi atau prive istilah lain. Nah, prive otomatis akan mengurangi nilai modal awal. Karena dilihat dari saldonya saja di sini berbeda. Untuk saldo normalnya modal itu ada di sisi kredit. Sedangkan Abdullah Drawing atau prive dari Tuan Abdullah ini saldonya ada di sisi debit. Berarti ini adalah saldo kontra dari kode akun 3. Nah, karena saldonya kontra dengan saldo normal akun 3, maka otomatis drawing ini atau prive ini akan mengurangi nilai modalnya di sini. Oke, kita masukkan untuk Abdullah Drawingnya. Oke, kita masukkan untuk akun Abdullah Drawing di sini. Ya, nilainya sendiri di sini untuk Abdullah Drawing itu kita ambil dari nilai di sini yaitu 12 juta. Oke, kita masukkan di sini 12 juta. Otomatis karena dia mengurangi dari modal, otomatis di sini saya kasih dalam kurung atau tanda min.
yang artian bahwa Abdullah Drawing ini mengurangi nilai modal awal. Oke, sekarang kita jumlah, didapat modal awal itu adalah 798.440.000. Oke, setelah modal awal dikurangi dengan Prive atau Abdullah Drawing, pengambilan pribadi Drawing, maka langkah selanjutnya baru kita masukkan laba usaha. Laba usaha ini kita ambil dari laporan laba rugi yang barusan kita selesaikan. Kita ambil laba bersih setelah pajak, atau kita masukkan laba bersih setelah pajak ini ke dalam laporan perubahan modal sebagai penambahan atas modal. Oke, setelah kita ketahui berapa laba modal awalnya, kemudian kita masukkan nilai laba usahanya, baru kita jumlahkan, ketemu nilai sebesar 1.076.128.850 rupiah. Inilah yang disebut dengan Abdullah Equity 31 Desember atau modal akhir 31 Desember 2021. Oke, saya rasa untuk pembahasan pada pertemuan kali ini mengenai laporan laba rugi dan laporan perubahan modal saya anggap selesai. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.